sampaikan di lingkungan Pemprov DKI yang saya hormati Bapak Sekda dan para hadirin dan hadirat yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Memang era demokrasi Pak. Jadi saya anggota DPR wakil rakyat, memang mewakili rakyat, jadi boleh diperintah apa saja Pak. Dan kalau boleh saya berdiri saja ya Pak. Biar apa namanya lebih leluasa ngomongnya dan sekaligus melihat kalau ada yang ngantuk barangkali supaya nanti laporkan kepada Pak Gubernur yang baru, Pak Joko Widodo. Tidak, saya pasti tidak akan melaporkan itu karena saya tahu persis dalam guyonan kami di pesantren itu ada guyonan begini. Ada seorang imam yang sampai hari ini menjadi tokoh yang begitu sangat populer, apalagi di Indonesia yang madhabnya madhab Sunni. Rujukannya adalah kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini tokoh yang luar biasa sangat hebat. Umurnya belum sampai 9 tahun tapi sudah hafal Al-Quran. Dan kemudian dia belajar di Madinah ke seorang guru besar dalam ilmu hadis namanya Imam Malik bin Anas. Di depan Imam Malik ketika dia belajar tentang kitab hadis yang paling populer waktu itu namanya Al-Muwatta, semua murid begitu terpesona dengan sang guru dan mencatat apapun yang disampaikan oleh sang guru kecuali Imam Syafi'i. Dia terlihat tertidur. Matanya terpejam dan kepalanya menunduk. Setelah selesai pelajaran, semua murid diminta untuk mengulangi apa saja yang tadi disampaikan oleh sang guru. Ternyata tidak ada yang bisa menyampaikan 100% sehebat seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang matanya terpejam, kepalanya tertunduk, saya perkirakan sedang mempergunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Tadi kan kata Bang Sanda kita harus kesimpulan gitu ya. Ternyata ya nggak boleh tiba-tiba menuduh macam-macam gitu kan. Jadi kalau selingkuh rata-rata saya bukan selingan indah keluarga rukun ya. Selingkuh ya selingkuh aja, haram pasti. Saya pikir lebih bagus kita tidak mempergunakan istilah yang bisa menyesatkan semacam itu. Kemarin atau tadi malam ya baru ditangkap seorang hakim. Gitu ya. Nggak boleh, saya pikir itu kita sepakat ya, tidak kita pakai lagi setelah itu ya. Baik, sekali lagi Bapak sekalian saya sampaikan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang bisa hadir pada siang hari ini. Tadi saya mohon maaf, saya memang sejak dari awal saya sudah agak ragu untuk hadir di sini. Karena kan ya ini peristiwa terkait dengan DKI, Provinsi DKI, para pejabat di DKI, hubungannya dengan Pilgub itu pasti akan sangat dekat gitu kan ya. Dan saya sudah tereliminasi pada putaran pertama gitu kan. Nanti kok kemudian di putaran kedua, apa masih wajar saya memberikan materi ini di sini? Saya pikir lebih tepat kalau yang lain. Tapi saya tetap ngotot diminta untuk menyampaikan silaturahim pada siang hari ini. Ya sudah, saya berkesimpulan saja. Ini mungkin babnya untuk membuktikan bahwa Pak Hidayat memang tidak layak menjadi gubernur di DKI. Layaknya menjadi penceramah gitu. Apapun, saya kira DKI kita memang adalah sebuah provinsi yang bukan sekedar provinsi, tapi dia adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Dan sudah sangat sewajarnya bila dari DKI ini hadirlah keteladanan yang bagus untuk memunculkan birokrasi dan atau pelayanan masyarakat yang betul-betul bisa menjadi tolak ukur tentang kewajaran bahwa DKI itu adalah memang ibu kota Indonesia. Saya diminta untuk menyampaikan tentang bahwa melayani masyarakat kerja berbirokrasi adalah bagian daripada beribadah kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentu saya tegaskan bahwa kalaupun kemudian kondisi kita sampaikan, saya kira, dan kalau kemudian Pak Prof. Bapak tadi menyampaikan terlebih dahulu, saya kira kita tidak sedang juga ada waktu bersamaan mengingat tentang sila-sila daripada Pancasila kita.
Dulu pertama kali ketika Bung Karno mempidatokan tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni, itu kan tentang keberagamaan yang adalah tentang ketuhanan itu, dia tidak merupakan sila yang pertama, tapi sila yang keberapa? Yang kelima. Tapi kemudian dalam pembahasan BPUPKI dan menghadirkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, muncullah 5 sila itu, dan kemudian disepakatilah yang menjadi Pancasila itu ternyata kemudian ketuhanan yang Maha Esa, atau ketuhanan pada awalnya jadi ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ternyata bukan yang merupakan sila yang kelima, tetapi sila yang pertama. Tentu maksudnya adalah bahwa seluruh sila-sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu hendaknya berbasiskan kepada kesadaran kita tentang kebertuhanan kita, bahwa kita adalah warga bangsa Indonesia. Seluruh yang kita lakukan adalah tidak boleh lupa dengan faktor asas yang paling utama, yang nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Memang ketuhanan yang Maha Esa itu juga harus dalam implementasinya harus juga mempertimbangkan dan atur di dalamnya sekaligus ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan berhadapannya. Tidak mungkin melakukan kegiatan berketuhanan beragama tapi tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab. Terorisme itu salah satu bentuk daripada kebertuhanan yang tidak benar, karena dia pasti menghadirkan kondisi yang tidak manusiawi dan tidak beradab. Tidak boleh juga dalam konteks berketuhanan beragama, melaksanakan ajaran agama, kemudian malah menghadirkan pecah belah di antara warga. Karena sila ketiga kita adalah persatuan Indonesia. Karenanya dalam konteks hari haji ada cerita yang cukup menarik. Bagaimana beragama itu justru menghadirkan kekokohan bersama, menghadirkan kebersatuan. Diceritakan bahwa pada masa Khalifah Utsman bin Affan, waktu itu ada seorang sahabat Rasulullah yang sangat hebat bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau memfatwakan bahwa selama kita berada di Mina, di Arafah, dan kemudian juga di Musdalifah, kita melakukan jamak dan qasar. Salatnya di jamak dan di qasar. Zuhur dengan asar di jamak dan qasar, maghrib isya di jamak dan di qasar, dan begitu seterusnya. Tentu kalau subuh tidak perlu di qasar. Udah 2 rakaat di qasar jadi berapa ini? Nah, tetapi ketika beliau berada di Mina, ternyata beliau makmum kepada imam sholat waktu itu. Dan imam sholat itu adalah Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ternyata sang khalifah, sang imam, sholatnya tidak dijamak dan tidak diqasar, dilakukan dengan penuh. Zuhur sendiri 4 rakaat, asar sendiri 4 rakaat. Dan sang sahabat yang sang hebat ini, Abdullah bin Mas'ud, beliau tetap nyaman menjadi makmum daripada sang imam. Publik tahu bahwa tadi beliau memfatwakan bahwa selama kita berhaji ini maka kita jamak dan qasar. Tapi kenapa sekarang wahai imam kok Anda makmum kepada yang tidak menjamak dan tidak mengqasar? Makmum kepada yang sholatnya penuh, utuh, tidak dikurangi. Apa jawab beliau? Al-khilafu syarrun kulluhu. Sehingga nggak begitu makan dengan Betawi biasanya sudah sangat ahli bahasa Arab. Setiap pagi ada adzan di bahasa Arab ini. Nanti siang ada adzan lagi bahasa Arab lagi. Dan semua orang bisa menjawabnya. Baiklah, kalau saya terjemahkan, al-khilafu syarrun kulluhu artinya adalah berbeda, bertikai, konflik, tidak bersatu, itu adalah ketidakbaikan. Itu kondisi yang negatif, bukan kondisi yang konstruktif. Karenanya beliau mengabaikan tentang pendapat pribadinya, dan kemudian beliau bersama dengan imam sholat bersama-sama. Haji mengajarkan tentang hal itu. Sekali lagi mengatakan bahwa begitulah harus kita membaca tentang sila pertama ketuhanan Maha Esa dalam konteks sila-sila yang lain. Ada permusyawaratan, ada asas keadilan sosial, ada keadilan di seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Tapi yang saya hormati, saya mengatakan karenanya apapun agama kita sesungguhnya dalam konteks ini pastilah juga mengajarkan bahwa yang kita kerjakan itu ada hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah dan bahasa Islam, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena
lepas dari apa yang disebut dengan ideologi sekularisme. Tetapi bahwa kita sebagai pekerja, kita sebagai aparatur negara, kita pasti terikat dengan begitu banyak aturan perundang-undangan. Dan di aturan perundang-undangan itu pasti yang kemudian menegaskan bahwa kita harus menghadirkan performa yang terbaik, melayani rakyat, melayani masyarakat. Nah, ketika kita sekaligus menjadi warga bangsa Indonesia yang berpancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa, maka pemaknaan daripada pelayan masyarakat yang prima, pemaknaan daripada pelayan masyarakat yang maksimal, itu akan mendapatkan pembenaran dan dorongan yang sangat kuat ketika kita kaitkan dia dengan kebertuhanan kita. Karena kalau kita tanya kepada masing-masing kita dalam agama apapun, apakah ada agama atau Tuhan atau Allah yang mengajarkan kepada wahai umat, sudahlah, malas-malas aja nggak apa-apa kok, surga tetap terbuka untuk Anda sekalipun Anda adalah pegawai yang ataupun birokrat yang malas. Pasti tidak ada. Apalagi kalau kita lebih tajam lagi, wahai birokrat, wahai pejabat, nggak apa-apa korupsi, boleh kok. Surga tetap terbuka bagi Anda yang semakin banyak korupsi, semakin tinggilah tempat Anda di surga. Pasti tidak ada. Pasti tidak ada juga agama yang mengatakan, wahai umat, sudahlah, ngapain Anda pergi ke kantor? Ngapain Anda repot-repot untuk melayani masyarakat? Ada kemacetan, ada banjir yang insya Allah sebentar lagi akan dihabisi oleh Pak Gubernur kita, Pak Joko Widodo. Dan kita mendoakan agar dia bisa melaksanakan janji-janji beliau, karena janji sudah diucapkan dan pasti orang Jawa ingat dengan ungkapan bahasa Jawa, aji ning kiri ono ing lati. Jadi saya mengatakan bahwa tidak ada agama apapun, tidak ada Tuhan manapun yang mengatakan ngapain Anda harus pergi ke kantor, ngapain Anda harus menjadi pejabat, menjadi birokrat, menjadi pegawai. Repot, anak udah di rumah aja deh. Ketika kita sudah berikrar untuk menjadi birokrat, pejabat, pegawai, apapun, pasti yang dikatakan ke agama apapun dan manapun, bekerjalah secara amanah, bekerjalah secara profesional. Kalau yang saya hormati, di negara kita yang kemudian memang sudah mengacu kepada hukum, negara hukum. Ketika kemudian saya katakan ada kasus di mana hakim yang mestinya bisa menjadi toladan dan menegakkan hukum, dia malah ketangkap sedang pesta narkoba. Jaksa yang mestinya juga menjadi teladan dalam menegakkan hukum, malah ketangkap bersama dengan jaksa palsu atau jaksa-jaksaan begitu, sedang memeras kliennya. Mohon maaf, polisi yang juga mestinya dia menegakkan hukum malah juga terlibat konflik sesama polisi kasus Pak Novel Baswedan misalnya. Banyak orang kemudian menjadi bingung. Jadi teladan kita ini siapa? Untuk bisa kemudian kita jadikan juga karena kita hanya manusia. Dan manusia itu bisa dengan mudah dipengaruhi dengan apa yang dilihat, apa yang ada berada dalam lingkungannya. Kalau lingkungannya adalah pihak-pihak yang tidak memberikan keteladanan, itu yang membuat kita menjadi melemah komitmen kita untuk menghadirkan komitmen segala kebaikan yang mungkin bisa kita laksanakan. Dan kemudian inilah agama sebenarnya menjadi sangat berperan. Dalam konteks Islam kita selalu diajarkan bahwa kullu yukhwal wa yutraku illa sahibu hadzal qabr. Siapapun bicaranya, omongannya boleh benar, boleh salah, boleh diambil, boleh tidak diambil, boleh ditaati atau tidak ditaati. Dalam konteks agama Islam kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa beragama kita memberikan kepada kita sikap kritis, tapi sekaligus ada gaya yang jelas. Keteladanan untuk kemudian menjadikan bahwa dengan beragama yang baik kita bisa menghadirkan kinerja yang unggul. Kita tidak akan kemudian menjadi terjebak pada sudah deh ngapain sih hari gini masih ngomongin beragama, masih ngomongin ibadah. Bahkan mohon maaf ada ungkapan yang cukup sarkastis. Ustaz, di era sekarang ini jangankan cari yang halal, cari yang haram aja susah. Jadi kemudian ya sudah yang haram yang apa-apa deh. Padahal ya saya yakin itu ungkapannya juga tidak benar. Kalau mempergunakan ungkapannya Ki Rogo Warsito dan Ngabehi Rogo Warsito, beliau mengatakan
dalam ucapan kabar Batu Jawa yang barangkali nanti akan cukup banyak diungkap oleh Pak Gubernur karena beliau dari Jawa. Amenangi zaman itan, ibu koyo impak muti, ora itan, ora ketuman. Tapi itu belum titik. Saya terjemahkan dulu. Kalau ketemu dengan zaman gila, semuanya serba repot. Kalau nggak ikutan gila, nggak kebagian. Jadi banyak yang ingin kebagian karena ikutan gila. Tapi ada KPK dan sebagainya sudah mau ikutan gila, nggak kebagian juga karena terlanjur ketakut dulu sama KPK. Atau kayak jaksa atau polis sama hakim tadi malam terlanjur ketangkap sama BNN, maunya ikutan gila. Tapi memang kapan itu belum titik. Kapan itu berikutnya adalah sabejo budane kang lali, luwih bejo kang eling lan waspada. Sifat apapun orang yang merasa dia bisa lupa, dia bisa lalai, bisa tidak waspada dan kemudian ikutan gila. Lebih hebat lagi adalah mereka yang tidak ikutan gila. Nah, tidak ikutan gila itu kadang-kadang kita merasa apa sih gunanya, apa untungnya? Di era yang tadi semacam tadi telah disampaikan. Ternyata beragama menjadi sesuatu yang bisa berikan kepada kita sebuah biaya. Bahwa ternyata tidak gila itu lebih terhormat daripada kemudian menjadi gila. Apa contohnya? Ada para nabi. Dan nabi dan konteks ini beragama dengan semacam ini berikan kepada kita sebuah fakta bahwa menghadirkan perilaku melayani ada sesuatu yang ternyata memang bagian daripada ajaran agama. Dan ketika ini dilaksanakan dengan baik, ternyata bisa sukses dan bahkan bisa menghadirkan kinerja yang sangat unggul. Menjadi dari masyarakat yang tidak dikenal apapun, dari masyarakat yang menyebar rahmatan yang aman. Dari masyarakat yang tadi orientasinya hanya suku saja, dari masyarakat yang orientasinya kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita ingin mengatakan bahwa beragama itu memberikan kepada kita sebuah semangat. Sekalipun kanan kiri kita, sekalipun lingkungan kita, sekalipun banyak orang kemudian lebih mengarah kepada untuk tidak produktif, untuk malas, untuk tidak amanah, untuk mungkin menjadi, mohon maaf, jadi korupsi. Tapi agama memberikan kepada kita sebuah semangat bahwa tetap melaksanakan amanah, tetap bekerja, tetap profesional, ada sesuatu yang mungkin. Dan bukan hanya mungkin, bahkan nilai kemungkinan yang bisa menghadirkan keunggulan. Keunggulan itu secara konkret hadir di masyarakat yang baru, seperti kita Pak Gubernur menghadirkan Jakarta yang baru, menghadirkan masyarakat baru yang membawa kepada masyarakat yang membawa pada perilakunya menghadirkan kepada kerahmatan. Agama memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa kehidupan kita sesungguhnya tidak hanya terkait dengan sekedar lingkungan kita, sekedar apa yang kita kerjakan, sekedar gaji yang kita terima, atau mungkin bahkan hukuman yang mungkin bisa diberikan sanksinya kepada kita semuanya. Tapi di atas segala-galanya ada yang maha melihat, maha mencatat, maha memberi, tapi juga maha mengkoreksi. Di situ ada nilai-nilai agama. Dalam konteks Islam, bagaimana merubah agar apa yang kita kerjakan dengan demikian sangat serius, sudah berpuluh tahun kita menjadi PNS misalnya, ya sulit kita datang ke kantor kita karena beragam hal, mungkin ada macet, mungkin ada banjir, mungkin ada problema keluarga, mungkin ada sebagainya. Apa yang bisa merubah kondisi yang sekedar perilaku ini sebetulnya ada sebagai perilaku tradisi kita bekerja. Bagaimana merubah tradisi menjadi sesuatu yang bersifat ibadah? Kata kuncinya adalah pada niat. Niat itu merubah dari adat menjadi ibadah. Karenanya sangat dipentingkan niat itu selalu hadir dalam diri kita untuk menghadirkan kesadaran sepenuhnya bahwa kita tidak sekedar sedang bekerja, tapi juga kita sedang beribadah. Nah, sesungguhnya kalau kita dapat ajaran agama Islam, niat itu telah ditradisikan oleh Rasulullah. Dengan apa? Dengan dua cara yang paling utama. Pertama, setiap pagi ketika kita bangun tidur, doa kita adalah doa yang sudah mengarahkan kepada hadirnya niat itu. Doanya adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah kita dihidupkan kembali untuk kemudian kita bekerja, untuk kemudian nanti kembali kepada Allah. Nomor dua, setiap hari dalam sholat kita, doa ibadah kita itu sudah mengingatkan kita tentang nilai-nilai niat yang sangat penting itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Itu kan sudah luar biasa. Tinggal lagi ada bagaimana menghadirkan kesadaran penuh bahwa ini bukan sekedar doa yang kita baca secara otomatis kalau kita bangun tidur. Bukan sekedar doa yang secara otomatis kita baca ketika kita mulai sholat. Ini ada sebuah pengingatkan, intervensi dari agama agar kita sadar betul bahwa yang kita lakukan harusnya tidak sekedar ada, tidak sekedar kebiasaan, tapi di situ ada nilai ibadah supaya apa yang kita lakukan dengan segala jeripayah ini ternyata kebaikannya bukan hanya hasanah di dunia, tapi juga hasanah di dunia wal akhir. Saya demikian dan saya dengarkan oleh moderator kita. Terima kasih sekali lagi bagi sekalian saya hormati dan terbuktikan saya tidak wajar untuk atau tidak layak jadi gubernur. Saya lebih layak untuk menjadi penceramah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.